Ya, aku mau menepati janji untuk menjelaskan lewat YouTube ya, bab 2 sama bab 3. Ini tak mulai dari peluang kejadian. Peluang kejadian berarti kita udah tahu peluang itu berarti banyak kejadian A diper banyak sampel. Ya, seperti itu. Terus kalau komplement berarti artinya itu adalah satu main PA. Lalu kalau saling lepas itu PAUB, PA gabungan B sama dengan PA plus PB. Kalau tidak saling lepas berarti PA gabungan B sama dengan PA plus PB dikurangi PA irisan B. Lalu kalau saling bebas berarti PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Saling bebas itu kalau di modul juga ada yang nulisnya bebas stokastik ya. Lalu kejadian bersyarat itu PA garis B artinya peluang kejadian A ketika kejadian B sudah muncul terlebih dahulu. Rumusnya adalah PA irisan B dibagi PB, karena kan PB udah muncul terlebih dahulu. Sedangkan PB garis A berarti kebalikannya, peluang kejadian B ketika kejadian A sudah muncul. Ini contoh-contohnya. Untuk kejadian saling lepas berarti contohnya peluang muncul kartu king atau as. Kartu king itu ada 4 dalam satu set kartu, berarti kemungkinannya 4/52. Lalu kartu as juga peluangnya adalah 4/52. Tidak ada kartu king sekaligus kartu as, sehingga itu tidak ada irisannya, sehingga jadinya adalah PA plus PB 4/52 ditambah 4/52 sama dengan 8/52. Ini namanya saling lepas, jadi tidak punya irisan. Kalau kejadian saling lepas, contohnya adalah peluang muncul kartu hitam atau king. Jadi saling lepas atau tidak saling lepas itu sama, kata kuncinya adalah atau. Lalu kartu hitam dalam satu set kartu itu ada 26 kartu. Lalu sedangkan kartu king dalam satu set kartu ada 4 kartu. Pertanyaannya, ada nggak kartu king yang hitam? Ada. Kartu king hitam ada 2, sehingga 2/52. Sehingga karena ada irisannya, berarti peluang muncul kartu hitam atau king adalah peluang muncul kartu hitam ditambah peluang muncul kartu king dikurangi peluang munculnya kartu king yang juga hitam. Nah, seperti itu. Lalu kalau saling bebas, contoh soalnya seperti ini. Peluang Andi lulus ujian 0,5. Peluang Budi lulus ujian 0,8. Berapa peluang Andi lulus tapi Budi tidak lulus? Tapi itu nama lainnya adalah dan. Jadi sama ya. Misal peluang Andi lulus berarti 0,5. Peluang Budi lulus 0,8. Pertanyaannya, kalau Andi lulus tapi Budi tidak lulus, berarti kita cari dulu peluang Budi tidak lulus. Peluang Budi tidak lulus berarti itu kita pakai komplemennya 1 min 0,8 sama dengan 0,2, sehingga peluang Andi lulus dan Budi tidak lulus adalah PA dikali PB komplement, yaitu 0,5 dikali 0,2 sama dengan 0,1. Sekalian aku bahas sekalian untuk contoh peluang kejadian bersyarat. Nah, ini contohnya. Ada tabel seperti itu. Bila seorang diambil secara acak, cari peluang bahwa orang itu menderita hipertensi bila diketahui dia perokok berat. B. Bukan perokok bila diketahui dia tidak menderita hipertensi. Berarti soal yang A, menderita hipertensi itu kejadian A. B, kejadian B adalah bila diketahui dia perokok berat. Berarti soal ini artinya pertanyaannya adalah peluang kejadian A ketika kejadian B itu sudah muncul terlebih dahulu. Sebenarnya mau pakai rumus peluang kejadian bersyarat bisa, atau kamu mau pakai cara langsung pun bisa. Nah, cara langsungnya gimana? Nah, kan kenapa kok bisa langsung dapat 30/49? Nah, kamu cari yang menderita hipertensi dan perokok berat. Hipertensi, perokok berat, berarti totalnya ada 30, seperti itu. Lalu jumlahnya perokok berat berapa? Ada 49 orang. Makanya berarti yang menderita hipertensi dan dia juga perokok berat berarti adalah 30 per total 49. Nah, tapi kalau mau pakai rumus gimana? Kan rumusnya PA irisan B dibagi PB.
PA irisan B. Tadi irisannya apa? Hipertensi dan perokok berat. 30 orang dari total kelompok ini, semuanya ini adalah 180 orang. Makanya dapatnya 30/180. Lalu peluang kejadian B. Kejadian B apa? Perokok berat yang terpilih. Berarti perokok berat, jumlah perokok berat ada 49. 49 dari total kelompoknya itu 180. Sehingga 180 ini bisa dicoret. Sehingga menjadi 30/49. Sama, ini mau cara cepat, ini mau yang pakai cara. Lalu yang B, bukan perokok bila diketahui dia tidak menderita hipertensi. Kejadian C, bukan perokok yang terpilih, kejadian dia tidak menderita hipertensi. Berarti kita cari yang bukan perokok dan yang tidak menderita hipertensi. Titik potongnya ada di 48. Berarti 48 per, kan dia tidak menderita hipertensi. Berarti total yang tidak menderita hipertensi adalah 48 ditambah 26 ditambah 19. Itu adalah 93 orang. Berarti jawabannya bukan perokok dan tidak menderita hipertensi adalah 48/93 orang. Caranya untuk pakai rumus juga sama ya. Nanti bisa dibaca kembali. Ini tentang bab 2 yang peluang kejadian.